Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti Islam yang kita anut sampai sekarang ini. Baik, sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri atas nama Putri Dwi Oktaviani, yang kedua M. Yusril Mahendri, selanjutnya M. Riyadus Solihin, dan yang terakhir Sastrini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Politik Hukum Nasional. Baik, saya akan memulai materi ataupun pembahasan pertama, yaitu mengenai politik hukum nasional. Politik hukum nasional pertama kali resmi dibuat oleh para pendiri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang merupakan cermin keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik hukum nasional ini sendiri merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan legal politik untuk memberlakukan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara. Sistem hukum nasional inilah yang akan mewujudkan ataupun yang akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sekian pemateri pertama. Yang akan dilanjutkan ada pemateri kedua. Saya akan meneruskan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu materi selanjutnya terkait dengan tujuan-tujuan politik hukum nasional. Jadi adapun pendapat para ahli, tujuan politik hukum nasional itu dilihat dari garis besarnya itu ada 2 aspek. Nah, yang pertama itu adalah sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang akan diterapkan di negara Republik Indonesia. Jadi itu yang pertama, sebagai alat atau sarana untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang akan diterapkan di Indonesia. Itu adalah yang pertama atau dilihat dari aspek yang pertama. Nah, aspek yang kedua yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia atau mewujudkan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia. Itu adalah tujuan dari politik hukum nasional selanjutnya. Tujuan politik hukum nasional itu bisa kita artikan dari 2 aspek tersebut atau bisa kita simpulkan dari 2 sebutkan tadi, yaitu sebagai sistem untuk membentuk atau menyusun dan menetapkan sistem hukum nasional yang akan diterapkan di negara Republik Indonesia. Itu adalah poin-poin atau poin inti yang dapat kita ambil dari 2 aspek yang saya sebutkan tadi itu. Yang pertama itu sebagai untuk menciptakan suatu sistem sistem hukum nasional yang akan diterapkan di Indonesia. Itu yang dari aspek yang pertama. Lalu aspek yang kedua itu sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi bagaimana politik hukum nasional itu diciptakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari 2 aspek tersebut. Adapun tujuan politik hukum nasional itu adalah untuk membentuk, mewujudkan dan menetapkan sistem hukum nasional yang akan diterapkan di Indonesia atau negara Republik Indonesia. Itulah bahwasanya poin yang dapat kita ambil dari 2 aspek tersebut. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Yusril Izamendri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pembangunan hukum nasional.
Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Upaya pembenahan sistem dan politik hukum di bidang materi hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-undangan, menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui jurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu D. Konfigurasi politik. Hukum konfigurasi bermakna bentuk wujud atau untuk menggambarkan orang atau benda. Sedangkan Mahfud MD memberikan pengertian terhadap konfigurasi dengan susunan konstelasi politik. Kata konstelasi politik terdiri dari dua kata, yaitu konstelasi dan politik. Kata konstelasi bermakna gambaran atau keadaan yang dibayangkan. Dalam negara demokratis, pemerintah sedapat mungkin merupakan cerminan dari kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstelasi politik adalah rangkuman dari kehendak-kehendak politik masyarakat. Menurut Mahfud MD, politik hukum juga berkaitan dengan pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum yang sesuai dengan konfigurasi yang digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.